Dari video-video sebelumnya kok banyak Vivo-nya. Jadi kenapa sih reviewnya Vivo terus? Nah, di sini saya sedikit menjelaskan. Saya sedikit sih mengambil motonya dari moto Om Mobi ya. Kami suka turbo. Nah, kalau saya tidak. Kami suka Vivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosi Setiawan di Mang Yos Channel. Nah, kali ini saya akan mencoba mereview sebuah smartphone yang biasa saya pakai, yaitu daily driver saya yang biasa untuk membuat konten, edit konten dan segala macam. Ini adalah Vivo V20 2021. Vivo V20 2021 ini tentu saja merupakan sebuah pembaharuan dari Vivo V20. Nah, apa saja sih yang berbeda antara V20 dengan V20 2021? Sebetulnya perbedaannya sih hanya satu, dari prosesornya saja ternyata. Jadi untuk yang V20 itu menggunakan Snapdragon 720G, sedangkan ini yang 2021-nya menggunakan Snapdragon 730. Vivo kenapa tanggung ya untuk upgrade dari 2020 ke yang 2021-nya ini hanya upgrade prosesor dan tidak terlalu signifikan sih sebetulnya. Tapi selama pemakaian saya, selama hari-hari saya pakai V20 2021 ini lumayan terasa itu dari irit daya ya. Irit dayanya ini saya rasa lebih dari yang kakaknya. Nah, untuk pemakaian harian saya sebetulnya tidak terlalu ekstrim, tidak main game sepanjang hari, untuk buka sosmed, untuk nonton video, dan juga sekali-kali main game sih ini habis baterainya itu sekitar ya jam 11 sampai jam 12 malam itu baru berkisar 15%-an. Yang saya suka dari Vivo V20 2021 ini adalah di layout kameranya, juga desain yang ramping, dan ada on-screen fingerprint ya di dalam layar. Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas di vlog saya, di link ini silahkan diklik saja. Secara umum memang saya sangat suka sekali dengan Vivo V20 2021. Selain cukup ringan juga, tidak terlalu berat-berat amat, ini enak digenggam, dan ini bentuknya kan semua mengotak. Bentuknya semua mengotak ini bagi saya ini sangat nyaman untuk digunakan untuk keperluan kerjaan dan juga membuat konten sehari-hari. Ini sangat nyaman kalau menurut saya. Nah, kita cek ini untuk on-screen fingerprint ya. Nah, ini sangat akurat ya. Padahal di sini saya menggunakan tempered glass yang lumayan tebal juga. Saya pakai tempered glassnya yang model matte ya, supaya lebih licin, tidak keset. Ini licin sekali ini. Apalagi kalau untuk main game ini cukup enak lah. Pertama-tama kita lihat dulu, ini adalah bentuk desainnya seperti ini. Ini sudah pakai garskin sih sebetulnya, karena ya saya sayang banget sama smartphone ini, jadi takut lecet. Nah, garskin ini cukup murah, banyak juga yang menjual di e-commerce ya. Untuk layout kameranya Vivo V20 2021 ini di flash yang silver ini tumpukan yang pertama. Kemudian yang hitam ini yang ada kamera 3 ini tumpukan yang kedua. Kalau dilihat seperti ini, nah ini seperti ini. Jadi keren kan ini. Bentuknya saya suka banget. Baru kali ini ada layout kamera smartphone yang seperti ini. Nah, kemudian Vivo V20 ini sebetulnya masuk kategori mid range ya. Karena untuk flagshipnya itu dipegang oleh seri X. Jadi X50, X50 Pro, dan
X60 Pro yang sekarang launching. Nah, kita lihat di bagian kanan di sini ada tombol power. Tombol power ini kalau dipegang gini cukup bergerigi, enak juga ya, di kliki juga nih, kliki. Kemudian di atasnya ini ada tombol volume down dan up. Terus di sisi atas hanya ada ini apa ya? Ini cancellation microphone ya. Ada titik di sini satu. Kemudian ini di sebelah kiri, di sini ada SIM tray. SIM tray ini lubang ejectornya. Ada SIM tray, ini bukan hybrid ya. Ini dual SIM dan satu micro USB. Jadi enak kalau kita kekurangan memori, kita bisa tambah micro USB tanpa harus mengorbankan SIM card. Nah, kemudian untuk di sisi bawahnya, di sini ada untuk jack audio, kemudian ini untuk charging, dan ini lubang speaker. Speakernya masih mono ya. Nah, ini seperti ini. Untuk jeroan Vivo V20 2021 ini tentu saja ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 730 dengan 6 kali Qualcomm Kryo 470 Silver dan juga 2 Kryo 470 Gold. Ini 1804 MHz ya, dengan yang goldnya itu 2208 MHz. Jadi ini kecepatannya cukup kuat lah, kecuali yaitu tadi kalau kita mencari smartphone untuk gaming ya tidak begitu cocok juga. Untuk yang suka main Genshin Impact ini, Vivo V20 2021 ini kurang cocok. Bisa di grafis low paling ya, itu juga udah playable lah, udah masih enak sih, saya udah pernah nyoba soalnya. Nah, kemudian untuk litografinya ini sudah Snapdragon 730 itu kalau tidak salah 8 nanometer, jadi cukup irit dayanya sendiri. Kalau semakin kecil nanometernya mungkin saya kurang tahu juga sih ya, saya bukan teknisi, jadi ya saya bisa menyimpulkannya seperti itu. Nah, kemudian kapasitas baterai yang diusung oleh Vivo V20 2021 ini sebesar 4000 mAh. 4000 mAh termasuk kecil, tapi jangan salah, meskipun dia kecil karena dia sudah 8 nanometer ya Snapdragon-nya, jadi ini sangat irit kalau menurut saya. Nah, sekarang saya jam 9.35, posisi dari jam 6 itu full charging 100%. Nah, sekarang sudah ada di posisi 84%. Nah, kalau yang smartphone sebelum-sebelumnya yang pernah saya pakai di 11 nanometer itu, jam segini saya udah berkurang tinggal di 70 atau 60%-an lah, karena belum setengah hari ini. Ini saya rasa cukup irit, dan ketika dia mencapai posisi 50 ke bawah, 50%, 40% itu melambat. Jadi habisnya itu cukup lama. Pada saat review Vivo V20 2021 ini, saya sudah mendapatkan update, namun update-nya sih tidak terlalu signifikan. Jadi saya sebetulnya berharap saya mendapatkan original OS, namun ternyata ini masih Vantage OS 10.5 ya. Jadi masih tidak ada perubahan. Nah, salah satu kekurangan dari Vivo V20 2021 ini yang saya kurang suka adalah dari notification center. Nah, saya sebenarnya kurang suka sih yang kayak stok-stok Android ini. Saya lebih suka Vivo yang dulu. Jadi yang ibaratnya kalau di swipe dari bawah gini, dia keluar notification centernya. Jadi lebih mudah sih. Karena kan kita pakai seperti ini. Nah, gini. Jadi kayak iPhone yang zaman dulu. Kalau dari atas kadang-kadang kita lagi pegang gini susah ya, harus dua tangan. Jadi untuk membuka ya seperti ini akhirnya. Nah, tapi kalau pakai Vantage OS yang versi sebelumnya, versi lawasnya, ini enak dari bawah sebetulnya. Mudah-mudahan Vivo juga bisa mendengarkan keluhan konsumen seperti ini. Jadi lebih user friendly lah kalau bisa gitu.
Untuk kameranya sendiri, nah ini untuk kameranya sendiri menunya cukup banyak ya. Jadi di sini ada potret, ada segala macam, ada video, ada mode malam. Kemudian juga di sini ada resolusi tinggi, ada juga panorama, foto live, gerak lambat, time lapse, dan juga ada mode pro ya, mode pro, dan untuk scanner dokumen. Nah ini. Jadi untuk kamera sih tidak perlu diragukan lagi, Vivo memang jago, terutama untuk kamera depannya. Nah, nanti kita cek hasil-hasil kamera yang saya ambil menggunakan Vivo V20 2021 ini. Nah, ini kita coba selfie. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya ini lumayan bagus kalau menurut saya. Bukan lumayan lagi sih, ini udah bagus banget ini. Jadi detail dan tidak biasanya kan kalau Vivo terkenal dengan beauty, jadi kita tuh kayak wajah cowok tapi jadi kayak cewek. Padahal itu fitur itu bisa dimatikan sih sebetulnya. Jadi kita pakai natural saja. Nah, jadi jerawat-jerawat kayak saya nih kelihatan jadinya. Nah, itu ini untuk kamera depan. Kamera depan tidak perlu diragukan, apalagi kalau kita lagi di dalam ruangan, itu ruangannya minim cahaya, tetap bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kebetulan ini ruangannya terang ya. Nah, untuk OIS-nya sendiri, nah ini ada AIS dan OIS-nya. Untuk stabilisasi video ini saya cek dulu di resolusi video 1080p dengan laju bingkainya itu 30 fps, itu sudah cukup stabil. Kalau kita mau lebih bagus lagi bisa juga di 60 fps. Nah, ini kelebihannya Vivo V20 2021 ini kalau dibandingkan dengan Vivo V19, ketika kita resolusi videonya di 1080 dan bingkainya 30 fps, itu Vivo V19 bisa bersaing ya dengan Vivo V20. Tapi Vivo V20 ini ada peningkatan sedikit ketika kita laju bingkainya dirubah ke 60 fps, dia masih stabil, sedangkan Vivo V19 agak goyang. Nah, ini kelebihannya ini di sini. Nah, kemudian ini ada fitur ketika kita untuk selfie, ini ada stabilisasi. Jadi kamera depan juga ini cukup stabil sih kalau menurut saya. Ini cukup enak juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita goyang-goyang juga fokus tetap, dan bagusnya ini ada sensor mata. Jadi si kamera depan ini bisa memfokuskan ke sensor mata. Jadi kita tidak kehilangan fokus pada saat pengambilan gambar. Nah, cocok kan untuk YouTuber pemula dan juga para vlogger ya. Ini enak kalau dibawa-bawa kemana-mana, disimpan di motor, itu cukup nyaman. Hati-hati aja ada yang jambret. Menurut saya memang untuk Vivo V20 2021 ini sudah worth it sekali ya. Untuk 3-4 tahun ke depan mungkin ini masih worth it kalau menurut saya. Nah, tapi saya juga sebenarnya Vivo ini, sekarang sudah mau keluar lagi Vivo V2021, Vivo V21. Kelebihannya dia sudah 90 Hz layarnya. Ini keren. Ya, tapi nggak masalah lah, yang namanya smartphone kan selalu aja ada yang terbaru, selalu aja bikin orang penasaran. Tapi saya udah keep aja dulu ini, mungkin 2-3 tahun ke depan semoga saya masih betah dengan smartphone ini. Sebelum review tadi saya sempat ngambil video sedikit, ini yang di posisi 30 fps 1080p ya. Nah, ini stabil nggak teman-teman, coba.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk membeli Vivo V20 2021 sebagai teman setia dalam membuat sebuah konten. Saya tidak disponsori oleh Vivo, tapi ini adalah keinginan saya sendiri karena memang saya mengambil sedikit motonya dari Om Mobi ya. Kami suka turbo. Nah, kalau saya tidak, kami suka Vivo. Kami suka Vivo. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk review Vivo V20 2021 ini. Semoga ini bisa menjadi bahan perbandingan teman-teman dalam mencari smartphone yang diperlukan oleh teman-teman untuk membuat sebuah konten ataupun video dokumentasi. Ini cocok. Kalau untuk gaming saya rasa kurang ya. Untuk gaming kurang, tapi masih playable. Intinya itu. Jadi saya garis bawahi, kalau untuk gaming sangat berat ini kurang, tapi masih playable. Jadi masih bisa dimainkan sebetulnya. Hanya grafisnya diturunkan. Kalau untuk, nah, ada satu lagi curhatan saya nih kepada entah itu Muntun atau ke Vivo. Kenapa sih V20 ini kok belum mendapatkan grafik ekstrim settingannya? Sedangkan Vivo V19 kakaknya kok sudah dapat gitu. Nah ini jadi catatan juga nih untuk Vivo atau mungkin Muntun ya. Karena terlalu banyak mungkin ya smartphone yang beredar di pasaran sehingga mereka juga agak sedikit keteteran mungkin untuk membuat settingannya. Nah mungkin itu saja teman-teman untuk review Vivo V20 2021 kali ini. Saya Yosi Setiawan pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa subscribe dan loncengnya. Loncengnya itu gratis. Segitu aja teman-teman. Dadah.